Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriana dari kelas 12 MIPA 2 absen 24. Di video ini saya mendapatkan tugas praktik agama Islam. Adapun tugasnya yaitu membaca ayat suci Al-Quran dan terjemahannya beserta dengan tajwid, waqaf, dan kandungan surah. Adapun surah yang dibaca yaitu Quran Surah Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat 38 sampai dengan 47, dan Quran Surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Selamat menyaksikan. Quran Surah Al-Mudaththir, surah ke-74 ayat 38 sampai 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Selanjutnya, saya akan menganalisis tajwid dan waqaf pada Quran Surah Al-Mudaththir, surah ke-74 ayat 38 sampai 47. Pada ayat 38, kullu nafsim bima nafsim bi. Nah, di situ terdapat bacaan iqlab, yaitu ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dinamakan iqlab. Bima, maknya itu matobi'i, kasabat, rohi, hinya matobi'i, nah, rohi, nah. Di situ terdapat mat arid lisukun. Kenapa mat arid lisukun? Karena mat bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf, maka dia dinamakan mat arid lisukun. Nah, pada ayat 38 di akhir kalimat itu ada waqaf la wasol. Waqaf la wasol itu tidak boleh berhenti. Apabila dia di tengah ayat, dia tidak dianjurkan untuk berhenti, dan apabila dia di akhir kalimat, boleh berhenti, boleh lanjut. Selanjutnya ayat 39. Illa a. Di situ ada mat bertemu dengan huruf alif, dinamakan mad zaiz mufasil. Ashabal yamin, hanya itu matobi'i, bal. Nah, di situ ada alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena dia itu alif lam bertemu dengan huruf ya, dan biasanya itu ditandai dengan sukun. Jadinya dia dibacanya jelas. Ashabal yamin. Yamin, minnya itu mat arid li sukun. Kenapa mat arid li sukun? Karena bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Nah, pada akhir ayat 39 itu terdapat titik 3. Waqaf titik 3. Nah, waqaf titik 3 ini atau waqaf mu'anaqoh, yang artinya apabila terdapat waqaf mu'anaqoh itu harus berhenti di salah satu titik. Jadi kita harus berhenti di salah satu titik 3 atau sebaliknya.
boleh di titik 3 yang pertama, boleh di titik 3 yang kedua. Pada ayat 40, fi-nya itu matobi'i, jannah, na-nya itu gunnah, jannatiya. Di situ ada kasroh tanwin bertemu dengan huruf ya, dinamakan idgham bi gunnah. Kenapa dinamakan idgham bi gunnah? Karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. Nah, di situ kasroh tanwin bertemu dengan huruf ya, maka dinamakan idgham bi gunnah. Di situ ada waqaf mu'annaqah, ya kan? Waqaf titik 3. Terus ya tasa'a. Di situ ada mat bertemu dengan hamzah, dinamakan mat wajib mutasil. Ya tasa'alun, lunnya itu dia mat arid li sukun karena huruf hidup dibaca waqaf. Nah, selanjutnya ayat 41, anil mujrimin, anilmu. Nah, nilmu. Di situ ada alif lam qamariyah karena dibacanya jelas dan dia itu ada tanda sukunnya. Alif lam ada tanda sukunnya, dinamakan alif lam qamariyah. Anil muj. Nah, huruf za di situ dia itu qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang matinya asli dan berada di tengah kalimat, itu dinamakan qalqalah sugro. Mujrimin, minnya itu mat arid li sukun. Nah, pada ayat 42, masalakakum fi saqor, ma-nya itu matobi'i, salakakum fi. Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, maka dinamakan izhar syafawi. Yang dinamakan izhar syafawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim atau ba, dinamakan izhar syafawi. Terus fi-nya itu matobi'i. Nah, pada ayat 43, qalu lam naku minal musallin. Di situ ko-nya itu matobi'i karena ada fathah diikuti alif, lu-nya juga matobi'i, ada doma diikuti waw sukun. Lam na, di situ ada mim sukun bertemu dengan na, itu izhar syafawi. Minalmu, di situ ada alif lam qamariyah karena dibacanya jelas dan terdapat sukun di alif lamnya. Minal musallin, linnya itu mat arid li sukun. Nah, di situ terdapat waqaf lawasol. Jadi kalau lawasolnya itu di akhir kalimat itu boleh berhenti, boleh terus, boleh dilanjutkan. Kalau ada waqaf lawasol di tengah kalimat itu tidak dianjurkan untuk berhenti, jadi harus dibaca lanjut. Walam nakunu ta'imul miskin, pada ayat ke-44, walam na, di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf na, huruf nun. Mim sukun bertemu dengan huruf nun itu izhar syafawi. Nuta'i, di situ ada huruf qalqalah yang berada di tengah kalimat, huruf to atau sukun, dinamakan qalqalah sugro. Nuta'imul nuta'imul, di situ ada alif lam qamariyah. Nuta'imul miskin, kinnya itu mat arid li sukun. Dan di akhir ayat 44 itu ada waqaf lawasol. Ayat 45, wa kunna, nanya itu dia gunnah, matobi'i juga bisa. Nahu, hunya matobi'i. Ma'al kho, di situ alif lamnya itu alif lam qamariyah. Khoi, i-nya itu khoi, mat bertemu dengan hamzah. Di situ terdapat bacaan mat wajib mutasil din.
Ma'al kha'idin, dinnya itu dia mad arid li sukun. Dan di akhir kalimat itu terdapat waqaf la wasol. Pada ayat 46, wa kunna, nanya itu mad tabi'i, guna juga bisa. Nukadzibu biyau, yau itu mad lain. Mid di situ ada alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena setelah alif lam itu huruf tasdid, dan juga ada huruf lam syamsiah itu yaitu huruf dal. Alif lam syamsiah bertemu dengan huruf dal dan bertasdid, itu alif lam syamsiah. Dinnya itu mad arid li sukun. Dan di akhir ayat 46 itu terdapat waqaf la wasol. Terus ayat 47, hatta a. Di situ ada mad bertemu dengan huruf alif, dinamakan mad zaiz mufasil. Tanya itu mad tabi'i, nanya juga mad tabi'i. Nal yakin. Nalnya itu ada alif lam komariah. Alif lam komariah. Kinnya itu mad arid li sukun. Dan di akhir ayat 47 itu terdapat waqfu aula. Shadaqallahul azim. Kandungan Quran Surah Al-Muddatsir surah ke-74 ayat 38 sampai dengan 47. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah, baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar ataupun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari kiamat kecuali golongan kanan. Artinya, mereka dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal-amal baik yang mereka kerjakan. Golongan kanan yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin yang ikhlas yang menerima buku amalan mereka di sebelah kanan di hari kiamat. Dalam ayat tersebut dijelaskan juga golongan orang yang masuk neraka Sakor, antara lain yaitu: yang pertama yaitu orang yang tidak mengerjakan sholat, merupakan simbol keengganan untuk menundukkan hati kepada Allah, sebuah simbol keangkuhan, simbol kesombongan yang sangat dimurkai Allah karena kebesaran hanya miliknya. Yang kedua, orang yang tidak menunaikan zakat dan tidak menyayangi fakir miskin. Ini merupakan simbol kejahatan sosial, menjadi sebuah akumulasi keburukan setelah tak mampu menundukkan kepala kepada Allah karena memusuhi fakir miskin dan kaum lemah, berarti memusuhi Allah, Sang Pengasih yang sangat menyayangi mereka. Yang ketiga, orang yang selalu membicarakan dan menggunjing kebatilan. Jika membicarakan sebuah kebatilan saja sudah dicela, apalagi kebatilan itu kemudian dipergunjingkan, disebarluaskan, dan dibisniskan, maka merugi dan celakalah mereka yang mengambil keuntungan di balik pergunjingan kebatilan ini. Yang keempat, orang yang mengingkari adanya hari pembalasan. Jika hari pembalasan diingkari, maka orang-orang zalim itu semakin menjadi-jadi. Tak ada lagi yang mereka takuti. Jika sangkaan mereka dibenarkan, maka berapa banyak orang-orang terzolimi dan tertindas tak terlindungi. Lantas, siapa yang akan membalas mereka? Kaum tertindas yang dijanjikan kemenangan dan pertolongan, jika tak di dunia, mereka sangat mengharapkannya di akhirat. Sementara orang-orang zalim itu ditangguhkan oleh Allah sampai datangnya hari pembalasan. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Saya akan menganalisis tajwid dan waqaf pada Quran Surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Pada bacaan huwala, di situ terdapat lam alif.
lam alif ya, la. Itu ada bacaan matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena ada fathah diikuti dengan alif. Selanjutnya pada bacaan takoro. Takoro. Di situ ada huruf ko. Huruf ko itu huruf qalqalah. Di situ ada bacaan qalqalah sugro. Kenapa dinamakan qalqalah sugro? Karena huruf qalqalah yang matinya asli dan dia berada di tengah kalimat. Makanya dinamakan qalqalah sugro. Huruf qalqalah yaitu ada qaf, to, ba, jim, dal. Maka bacaan takoro itu dinamakan qalqalah sugro. Dipantulkan, dengan cara membacanya dipantulkan. Bu. Di situ bacaan bu itu terdapat matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena ada doma diikuti waw. Selanjutnya azina. Azi itu ada alif lam. Dinamakan alif lam syamsiyah. Kenapa alif lam syamsiyah? Karena dia dibacanya langsung. Jadi biasanya alif lam syamsiyah ini ditandai dengan tasdid. Jika ada alif lam, terus setelah alif lam itu bertanda tasdid, maka dinamakan alif lam syamsiyah. Maka dia bacanya langsung. Wala taqrabu zina. Zi langsung. Nah, terus ada az-zinai. Nai. Di situ ada mat bertemu dengan alif. Itu dinamakan mad zaiz munfasil. Kenapa mad zaiz munfasil? Karena mat bertemu hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat. Panjangnya itu 2,5 alif atau 5 harokat. Maka di situ nai itu dia dinamakan mad zaiz munfasil. Nah, terus innahu. Innanya itu dibaca gunnah. Kenapa gunnah? Karena ada nun bertasydid, itu namanya gunnah. Terus hu-nya itu dia mad silah qasiroh. Kenapa mad silah qasiroh? Karena setiap hu dan hi apabila bertemu dengan dua huruf hidup itu dia dinamakan mad silah. Nah, terus dinamakan mad silah qasiroh. Terus pada bacaan kana, ka-nya itu ada fathah diikuti alif, berarti matobi'i. Fa, kana, fa-nya juga matobi'i. Hisyah. Di situ ada hisyata. Nah, tanya itu karena ada waqaf, itu dia terdapat bacaan mad arid li sukun. Hisya terdapat waqfu aula, yang berarti diutamakan untuk berhenti. Jadi apabila ada waqfu aula yang berada di tengah kalimat atau di tengah bacaan, itu diutamakan berhenti. Terus wasa'a, di situ ada mat bertemu dengan hamzah, dinamakan mat wajib mutasil. Sabila, bi-nya itu dia matobi'i karena ada kasro diikuti ya sukun, dan la-nya itu mat iwal karena dia itu ada fathatain dibaca waqaf selain tamar butoh, makanya dia dinamakan mat iwal. Biasanya mat iwal itu berada di akhir bacaan. Kandungan Quran Surah Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Allah melarang kita untuk mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, tetapi Allah melarang seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekati kita dengan zina. Zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Islam adalah agama yang sangat memahami manusia, sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan.
Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus dengan perzinaan. Itulah video tugas praktik agama Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Semoga videonya bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.